Pantauan udara situasi terkini di kawasan gerbang utama Polda Metro Jaya pukul 16.28 WIB, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai demokrasi tersebut diimplementasikan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi Pancasila ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, pelaksanaan tersebut harus tetap melihat atau menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab moral. Lalu itu terjadi protes besar-besaran di Indonesia, dilakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Makassar, Bandung, dan Yogyakarta. Aksi itu muncul karena ketidakpuasan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial, yaitu tunjangan DPR dan RUU baru yang disahkan. Nah, tindakan itu telah mencerminkan bahwa bagaimana demokrasi itu telah terlihat, telah berjalan, dengan dimana kita lihat mahasiswa, masyarakat, aktivis, dan jurnalis itu turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak mereka, menyuarakan aspirasi mereka. Namun yang terjadi, demonstrasi waktu itu sempat memanas akibat tindakan represif dari aparat. Yang kita tahu, satu korban meninggal dunia, yaitu driver online, dan Amnesty International itu mencatat sekitar 132 orang ditangkap dan 27 orang mengalami luka-luka akibat intimidasi dan kekerasan oleh aparat. Pemerintah juga waktu itu memberlakukan pemblokiran internet, pemblokiran akses informasi. Yang kita tahu juga pada bulan lalu itu, pada waktu demo live di beberapa platform sosial media itu diblokir. Pemerintah menekankan bahwa alasan mereka mengambil tindakan itu untuk membatasi penyebaran berita hoax. Namun, masyarakat menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 pasal 28E dan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada September 2025 lalu memang jelas menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam aspek kebebasan berpendapat, hak atas informasi, dan hak atas individu. Dalam perspektif hubungan internasional, isu HAM merupakan isu yang penting dan menjadi isu global, dan isu hak asasi manusia ini diakui oleh PBB dan lembaga HAM internasional, sehingga pelanggaran terhadap HAM merupakan isu global. Jika kita bandingkan demo yang terjadi di Indonesia dengan demo yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, kami mengambil contoh yaitu gerakan Black Lives Matter yang terjadi di Amerika Serikat pada 2020, di mana di dalamnya memang sempat terjadi bentrok, sempat terjadi perbedaan pandangan. Namun kebebasan itu tetap terjaga. Bisa dilihat dengan
terjaganya kebebasan pers dalam menyiarkan informasi ke ruang publik.